Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa abdahu Muhammadan alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alan nasi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kamusa yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama kita bersyukur di sore ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa atau ya, di sini dibahasakan sebagai fikih sunnah bagi para wanita karena memang mengkhususkan untuk para wanita. Ya. Dimana pada pertemuan kita terakhir kita masih membahas tentang sholat-sholat sunat ya, yang ghairu rotibah, yang selain daripada rawatib. Ya. Kita sudah sampai pada sholat yang ke-10 al-ashir, yaitu sholatul istisqa, yaitu sholat untuk mencari hujan, ya, meminta hujan, istisqa itu. Ya. Ya. Sebagaimana makna bahasanya memang tolabus saqa itu. Pada bagian awalan sudah kita bahas ya, idza inqata al matoru wa ajdabat al bilad ustuhiba al khuruj ilal musalla lil istisqa wa yusalli bihim al imam rakaatain wa yuksiru minad doa wal istighfar. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu ya, ketika hujan itu terputus, kemudian negeri itu mengalami paceklik ya, dianjurkan atau diistihbabkan ya, disunatkan untuk keluar ke musola, yaitu tanah lapang yang dikhususkan untuk sholat, baik sholat id maupun di sini adalah sholat al-istisqa. Dan di situ imam sholat bersama mereka manusia 2 rakaat, memperbanyak doa dan juga istighfar. Ini disebutkan sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud ya, dari jalan Abdullah bin Zaid. Biasanya sahabat Abdullah bin Zaid ini banyak meriwayatkan seputar masalah azan ya, seputar masalah azan. Qala ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasallam lamma kharaja yastasqi qala fahawala ila nasin dhahrahu wastaqbala al-qiblata yad'u thumma hawala ridaahu thumma shalla lana rak'atain jahara fihi ma bil qiraah. Jadi dari Abdullah bin Zaid, beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW tatkala keluar untuk istisqa. Ya. Kemudian beliau berkata, ya, Nabi SAW waktu itu hawala ila nasin dhahrahu. Yaitu hawala itu membalikkan ya, pada manusia itu bagian tubuhnya, artinya punggungnya ditampakkan ke manusia. Beliau menghadap kiblat.
ya, dalam keadaan berdoa. Kemudian beliau membalikkan ridanya. Rida itu sebenarnya kayak pakaian luar ya. Ya, tapi sering dikatakan pula selendang. Tapi sebenarnya pakaian yang apa di luar gitu, rida itu dibalik. Diterangkan membalikkannya itu ada dua penjelasan di dalam beberapa riwayat ya. Kanan itu dengan kiri, kiri dijadikan kanan. Dan otomatis kalau seperti itu tidak akan mungkin kecuali yang luar dijadikan dalam, dalam dijadikan luar. Itu sebagai kelaziman namanya membalik pakaian maksudnya. Kemudian beliau sholat ya, bersama kami 2 rakaat. Beliau menjaharkan di dalam bacaannya. Ini terakhir kita bahas sampai situ. Ya benar ya. Ya, nah. Sekarang kita menginjak tentang min sunanil istisqa ya, termasuk dari sunat istisqa ini ada beberapa di sini ya, diterangkan oleh beliau. Paling tidak ada 5. Ya. Yang pertama kita yaitu an yakhrujan nasu mal imam ilal musalla mutabaddilina mutawadi'ina mutadarru'ina ya, artinya manusia ini keluar bersama imam ke tanah lapang itu dalam keadaan mutadallilina ya, atau mutabadzilina. Itu kok mutabadzilin, bener lafadznya mutabadzilin ya, tabaddul ya, bukan mutadallilin ya. Harusnya secara makna kan jadi iskal itu. Coba saya lihat dulu, mungkin di khot yang lain kamu dalam keadaan memang menghinakan diri gitu. Coba saya lihat dulu, mungkin sebentar ya, saya di sini enggak, coba mana hadisnya mutadir. Iya di sini sudah sama mutabadilan dalam bentuk seperti mutawadian ya, mutadorian. Tabaddul itu artinya memang tanpa berhias ya. Kalau diartikan bisa seperti itu, dalam keadaan merendahkan diri. Lagi taduruk itu khusyuk ya, artinya memang penuh khusyuan, bukan dengan canda tawa dan yang lain sebagainya ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini berkata ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabadzilan mutawadian mutadarrian. Beliau alaihi salatu wassalam itu keluar dalam keadaan tanpa menampakkan apa ya, kemewahan, perhiasan. Dia ini dalam keadaan mentawadukkan diri, lagi mutadarrian, khusyuk ya, hatta atal musalla, sampai kemudian datangi musola, faraqal mimbaro. Begitu datang musola memang sudah disiapkan mimbar, beliau irtiqa ya, naik ke mimbar ya, falam yakhtub ya. Ya, beliau ini tidak berkhutbah seperti khutbatakum hadhihi ya, beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian yang biasa dilakukan oleh beliau ya, seperti khutbah kalian ini, tidak seperti ini. Walakin lam yazal fid du'a wa tadarru wa
takbir. Namun beliau terus-menerus berdoa, kemudian khusyuk, ya, juga takbir, beliau bertakbir. Ya. Tentunya yang dimaksud dengan seperti itu adalah memang beliau menginginkan agar supaya adanya paceklik itu diangkat, ya. Ya. Tsumma sholat rakaat ini kama yusolli fil idaini. Ya, kemudian beliau sholat 2 rakaat sebagaimana beliau ini biasa sholat, ya, di dua sholat id, ya. Jadi teknisnya hampir sama. Ya, ya. Di situ sering, ya, ada sebagian ulama membahas bahwa memang karena dikatakan kama yusolli fil idaini, itu takbirnya 7 dan 5. Sebagian ulama madzhab, ya, sebagian ulama madzhab, ya. Cuma ini sendiri ada pembahasan tersendiri, ya. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Ya. Sebagaimana ini masyhur di kalangan madzhab Syafi'i juga diterangkan takbirnya 7 kali nanti di rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali, ya. Sebagaimana pernyataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian ini, ya, dari sini kita bahwa keberadaan Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau keluar ini juga dianjurkan siapa saja yang keluar dalam kondisi untuk sholat istisqa, ya seperti ini keadaannya. Jangan kemudian menampakkan pakaian yang bagus, yang indah sebagaimana di 2 sholat id, ya. Ya, juga menampakkan kekusukan, ya. Yang jelas menampakkan diri bahwa dia itu adalah orang-orang yang mutar. Ya, mutar itu artinya orang yang terdesak keadaannya, ya, terdesak, sehingga ada kesesuaian antara dia mau sholat istisqa itu dengan halnya, memang ibadah kita itu, kalau hal-hal yang memang berkaitan dengan ibadah itu mesti Allah Ta'ala menjadikan kesesuaian, ya, antara hal kita dengan pada saat kita ibadah. Ya, itu diterangkan oleh para ulama. Ya. Misalnya salah satu contoh, ya. 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 Salah satu contoh seperti diterangkan oleh Syekh Khalid bin Utsman As-Sabat, ya. Hafizahullah Ta'ala, perihal tentang doa pada saat rukuk, ya. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Itu beliau kan merinci cukup panjang, ya. Ya. Bahwa di situ kan Allah disucikan, ditasbih, disucikan dari kekurangan, dari dari seluruh aib, ya. Ya. Tapi yang setelahnya itu kan Allah disebut dengan sifatnya dzil jabarut, yang maha perkasa, wal malakut, dat yang maha memiliki seluruh kerajaan, masyarakat yang soleh maupun masyarakat yang tidak soleh, gitu. Tapi kan kita mesti mengetahui hikmah dari atau kehendak Allah dalam perkara itu, yang kita bisa mengetahui penunjukannya di dalam nas-nas, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi. Juga misalnya berlimpahnya hujan, misalnya berlimpahnya hujan, tidak ditahan, itu bisa terjadi pada apa? Orang yang soleh, masyarakat yang soleh, maupun yang sebaliknya. Tapi kalau yang masyarakat sebaliknya yang dia bukan soleh, kan itu istijrat, kan. Ya makanya ya, tatkala engkau ini melihat bahwa Allah Ta'ala itu memberikan rezeki, ya, pada seseorang, ya, dia memberikan rezeki kepada seseorang, ya, idza ra'aitullaha
yarzuqu abdahu, ya, wa huwa muqimin 'alal ma'asi. Ya, innama istijratun atau innama dzalika istijratun. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi kalau kalian itu melihat, kamu itu melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada seseorang hamba. Ya, sementara dia itu terus-menerus maksiat gitu. Sungguhnya yang demikian itu istijrat. Gitu. Ini istijrat itu ya kayak peluluan gitu. Dibiarkan sebagai sebuah makar dari Allah. Dan kalau Allah sudah membuat makar itu tidak akan ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Maka balik lagi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mesti menilai seperti itu dengan keimanan kita. Artinya dengan keimanan kita yakin bahwa kalau terjadi seperti yang di zaman Nabi, padahal di zaman Nabi sahabat banyak yang takwa gitu, utama, yang untuk rif'ah darajat. Tapi kalau orangnya ya, seperti keadaan iman-iman kita ya banyak berbuat dosa, itu memang banyak terjatuh pada dosa itu untuk membersihkan dosa gitu. Atau untuk peringatan mengingatkan, bisa jadi mani'u zakah banyak. Orang-orang yang menolak zakat itu kathirun. Ya, banyak itu. Karena orang-orang yang menolak zakat itu akan menjadikan air itu, hujan itu akan ditahan. Bahkan Nabi sampai mengatakan laulal bahaim lam yumtoru. Kalau tidak karena hewan, binatang, mereka tidak kasih hujan. Gitu. Jadi bisa jadi kalau tempat kita misalnya dikasih hujan terus, itu bisa jadi karena hewan-hewan gitu. Karena manusianya banyak maksiat, gitu. Kan seperti itu. Ya, karena banyak manusia itu maksiat ya. Paling bagus itu amalan untuk istighfar. Makanya Hasan al-Basri kadang beliau ditanya apa saja, jawabnya istighfar. Banyak istighfar. Aksiru al-istighfaro. Perbanyaklah oleh kamu sekalian itu istighfar. Karena itu janji Allah. Ya, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum mitrara wa yumtikum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Itu sudah jelas ya. Ya. Aku sudah berkata pada kaumku, istaghfiru rabbakum, bahwa kalian itu minta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Karena Dia Zat yang Maha Pengampun. Kalau kalian itu minta ampun, yursilis sama'a alaikum mitrara. Niscaya Dia akan mengirim kepada kalian itu hujan yang lebat. Alaikum mitrara. Kemudian niscaya Allah Ta'ala akan membentangkan kepada kalian, menyediakan kepada kalian itu harta dalam bentuk jamak. Jamaknya taksir. Artinya ini artinya banyak gitu. Amwalin juga akan membentangkan kepada kalian, menyiapkan kepada kalian, menyediakan kepada kalian itu anak-anak. Artinya kemandulan itu akan bisa dihalangi dengan banyak istighfar gitu. Kan gitu. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian itu kebun-kebun yang lebat, rindang, dan juga akan menjadikan untuk kalian itu sungai-sungai yang banyak nanti airnya itu bisa diambil manfaatnya. Nah, itu semua seperti itu jamaah mesti diyakini. Jadi pada saat kemudian sholat istisqa, ya mesti diyakini seperti itu. Pakaiannya bukan pakaian yang, kalau biasa pakaian biasa, pakaian yang biasa, bukan pakaian yang mewah, pakaian yang bagus ya. Ya. Wallahu ta'ala. Tetapi juga bukan kemudian menjadikan huruf tertentu, seperti kalau orang kena musibah pakai pakaian hitam ya. Ya. Seperti kalau orang sedang meninggal itu kan pakai semua, itu menunjukkan rasa sedih, pakai warna pakaian hitam. Enggak seperti itu. Ya, itu justru sesuatu yang asal kebiasaannya bukan dari kaum muslimin. Ya, bukan dari kaum muslimin, tapi dari selain kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, an yakhtubahum al-imam muqabla sholati
au ba'daha ala mimbarin yudaulahu. Jadi imam dia mengkhotbahi mereka sebelum sholat atau setelah sholat di atas mimbar. Yang memang mimbar itu yudaulahu memang sudah disiapkan untuk imam. Jadi di sini khotbahnya itu bisa sebelumnya dan bisa setelahnya. Dalam riwayat dua-duanya warid. Tapi kalau ngamalkan gimana? Kalau ngamalkan yang dikenal di tengah manusia. Ya, jangan membuat sesak manusia. Kalau biasanya manusia itu khotbahnya adalah sebelumnya gitu itu. Sebelum sholat atau setelahnya gitu. Ya, karena biasanya suatu amalan yang apalagi yang jarang diamalkan seperti ini itu manusia taunya hanya satu kadang. Makanya dulu beberapa penguasa itu sempat datangi Imam Malik ya, menawarkan kepada Imam Malik atau minta kepada Imam Malik untuk kitab Al-Muwatta itu dijadikan sebagai panduan di dalam penerapan hukum Islam di daulah gitu. Tapi Imam Malik tidak mau gitu. Ya karena kalau sudah penerapan itu beda. Penerapan sama ilmu, pembahasan ilmu beda. Kalau pembahasan kasanah ilmu itu banyak. Nanti bisa begini, bisa begitu. Tapi kalau sudah diamalkan, itu mesti orang milih satu gitu. Misalnya satu contoh ya, misalnya doa di dalam rukuk itu kan ada 5 paling tidak. Ya. Tapi biasanya untuk pelajaran ya, kemudian nanti disebarkan di tengah manusia paling 1 gitu. Kalau 5-5-nya, nanti bingung ngamalnya. Gitu. Beda kalau penuntut ilmu tidak ada masalah. Kadang ini bisa dia hafalannya banyak gitu. Ya. Kadang karena yang tersebar itu hanya sebagian saja. Itu pada sebagian yang lain kalau diamalkan itu menjadikan orang dadanya sesak gitu. Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah ingin untuk merenovasi Ka'bah gitu. Di atas pondasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingin diperbagus gitu. Dan itu sebenarnya tidak masalah gitu. Ya. Tapi beliau khawatir nanti manusia akan ngomong bahwa Nabi alaihi salatu wasallam merubah Ka'bah gitu. Ya. Keinginan beliau itu menunjukkan bahwa itu nggak salah gitu loh. Nggak salah. Ya, makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ya. Perkara-perkara yang kadang kita tahu, perkara itu sebenarnya utama, di dalam nas banyak disebutkan. Ya. Tapi kadang para ulama itu bukan berarti tidak mengamalkan. Ya. Tapi dia melihat bahwa di tengah manusia itu sudah ada sesuatu yang memang sesuai dengan sunnah gitu. Tapi kalau diamalkan dalam bentuk paling bagusnya, itu bisa menjadikan manusia susah menerima. Ya. Dan itu kemudian diterima oleh manusia hal yang tadi pertama, maka mereka mendiamkannya seperti itu. Ya. Nah, seperti itu sehingga ini dikembalikan balik mana yang masyhur. Lebih-lebih kalau di satu tempat atau satu negeri itu kemudian istilahnya sudah dikenal untuk ini sebelum khutbah, sebelum sholat gitu atau setelahnya. Tapi kalau dari pembahasan sebagaimana kama yusolli fil idain berarti apa? Setelah sholat kan gitu. Ya setelah sholat. Makanya di kalangan madzhab Syafi'i itu diterangkan apa? Yang lebih rojih itu setelah sholat. Di madzhab Syafi'i loh. Ya. Tapi kalau dalam riwayat ada dua. Ada yang sebelum dan ada setelahnya. Masing-masing riwayatnya adalah muktabar dari sisi hukum itu. Artinya bisa dipakai dari sisi penyandaran. Ya. Wallahu ta'ala alam. Adapun kalau di sini kan langsung memang ya. Qabla sholah au ba'daha ala mimbarin yudaulahu. Jadi selesai.
Ya. Makanya kalau misalnya orang diundang di satu masjid itu kadang perlu, di sini biasanya gimana, kan gitu. Kalau sesuai dengan dalil tidak ada masalah. Kalau tidak sesuai mungkin baru kemudian dijelaskan, kan gitu. Bagusnya seperti itu. Tapi kalau kemudian sesuai dengan dalil, tapi ada dalil lain yang kemudian di situ tanawu'iyah ya, hendaknya ikuti aja yang ada di situ. Ya, kecuali kalau memang ada beberapa yang perlu untuk dibahas, itu baru kemudian pembahasan lain. Wallahu ta'ala alam. Makanya di kalangan para ulama kita sendiri ya, misalnya kunut subuh itu yang jelas ya. Sebenarnya kalau ditinjau riwayatnya jelas, riwayatnya itu dari Imam Hakim itu hadisnya dhaif. Tapi ada beberapa penunjukan lafat-lafat yang kaitannya kunut subuh itu, tapi dalam arti makna adalah qanitin, di situlah kusuk, bukan makna kunut. Itu riwayat-riwayat yang sahih seperti itu, atau kunut nazilah. Adalah kunut subuh itu yang sampai beliau meninggal itu, hatta faraqad dunya itu riwayatnya lemah gitu. Riwayatnya lemah. Namun memang di kalangan para ulama kita sendiri beda-beda pendapat itu. Kalau dia jadi imam sih ada ranah beda ya. Tapi kalau jadi makmum itu ulama-ulama kita berbeda pandangan. Sebagian mengatakan ikut imam untuk angkat tangan, ngamimkan, aminkan. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al Fauzan ya. Tapi kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad enggak perlu ikut itu. Yang mengatakan perlu ikut juga ada nasnya, karena waktu ada nas pada waktu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meyakini sholat di Mekah waktu itu atau di waktu haji itu rubai masna 2 rakaat. Utsman bin Affan sholatnya 4 rakaat. Beliau protes. Artinya sempat beliau istilahnya menentang masalah itu. Tapi pada waktu yang jadi imam Utsman, beliau ikuti 4 rakaat. Kemudian ditanya 5, tusolli khalfahu, ya, kamu menentang, tapi kamu sholat di belakangnya gitu. Maka kemudian Abdullah bin Anas mengatakan al-ikhtilafu syarrun, perpecahan itu jelek. Artinya di situ kan ada gitu, penunjukan gitu. Menunjukkan. Tapi terkadang kalau yang mengatakan tidak perlu untuk mengaminkan, ya tidak ada masalah. Karena sisi pendalilan juga ada. Pendalilan juga ada. Contoh misalnya dalam perkara tidak semua perkara makmum itu ikut imam. Contoh misalnya, kalau sholat pas siriyah gitu. Siriyah itu kira-kira siapa yang berani memastikan bacaan Al-Fatihahnya setelah imam? Mesti enggak gitu. Bisa jadi banter makmumnya. Juga waktu baca surat-surat, mungkin imamnya baca surat Al-Ikhlas, makmumnya baca surat An-Nas, kan gitu. Beda, artinya enggak apa-apa. Lebih-lebih kalau masbuk memang ada yang menguatkan pendapat pertama. Karena kalau misalnya dia masbuk di rakaat kedua kan tahiyat awal. Kalau datang dia mesti duduk tahiyat awal kan. Itu menguatkan yang pertama. Tapi masalah yang dibaca tidak. Kalau misalnya imam misalnya sholat tahiyat akhir itu. Tahiyat akhir. Makmum masbuk di rakaat yang pertama. Dia baca tahiyat akhir atau tahiyat awal. Kan jadi masalah ini. Nah disinilah ranah-ranah. Makanya pendapat ini masing-masing punya sisi gitu. Punya sisi. Wallahu ta'ala alam. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, an yatwa al-imamu wa yuksiru al-mas'alata qa'iman mustaqbilan al-qiblata. Ini mustaqbilan itu istilahnya ditakdir sebagai yastaqbilu gitu. Ya. Kalau kemudian qa'iman mustaqbilan al-qiblati malah enak sebenarnya. Tapi ya tanpa tanwin. Kalau dengan tanwin seperti itu mesti ditakwil menjadi apa? Dia menjadi fi'il. Jadi dibaca mudhaf-mudhafun ilaih, tapi kalau di situ dibaca dengan wayan sifatnya ditakwil menjadi fi'il.
yaitu yastaqbilu, sehingga al-qiblata sebagai maf'ulnya. Rafi'an yadaihi muballighun bi raf'ihima, yaitu imam berdoa dan memperbanyak masalah. Masalah itu maksudnya permintaan. Ya. Kalau pindah ke bahasa Indonesia, masalah itu jadi apa? Persoalan, iskal kan. Ya. Jadi gini loh. Soal itu kan sebenarnya maknanya permintaan. Kalau dalam bahasa kita jadi soal, masalah juga. Masalah itu sesuatu yang diminta. Maf'ul. Masalah itu maf'ulnya. Tapi dalam bahasa Indonesia juga jadi masalah itu soal juga. Persoalan. Serapan bahasa kita itu agak lemah ya, untuk nyerap bahasa Arab itu lemah. Sementara kalau soal sama masalah itu dalam bahasa Arab, itu masalah sendiri bisa macam-macam. Soal itu bisa jadi pertanyaan, permintaan juga bisa, masalah juga bisa. Ya, makanya orang kalau as'alullahal karim itu, atau mungkin dia as'aluka, saya minta kepada engkau wahai Allah, Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal ghina. Bukan saya soal engkau, jadi lucu gitu. Ya, saya soal engkau gitu. Ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia kan jadi masalah gitu. Makanya bahasa kita itu kasanahnya tidak seluas bahasa Arab, baik dari sisi makna maupun dari sisi konteks gramatiknya atau nahwunya kalau bahasa Arab. Ya, imam dia berdoa memperbanyak permintaan dalam keadaan berdiri lagi menghadap kiblat, dalam keadaan mengangkat kedua tangannya dengan balighun. Jadi mengangkatnya itu sampai tinggi, sampai Nabi alaihi salatu wasallam terangkan ketiaknya itu kelihatan. Artinya ketiaknya kelihatan bukan berarti ketiaknya bolong gitu, bukan. Tapi gambaran bahwa kain penutup gamisnya yang ketiak itu sampai kelihatan. Karena kelihatan mau pakai yugensi, nggak mungkin itu, ya gitu. Mesti diterangkan gitu loh. Jadi kalau ndohiri ini bantahan bagi ndohiri gitu loh. Maksudnya kan kadang para sahabat mengatakan sampai ke putihnya ketiak Nabi itu kelihatan ya. Nah itu kan jadi lucu gitu. Yang dimaksud itu gambaran kalau ini sampai karena ini terlihat. Ini sampai ini kebuka. Biasanya kan orang kalau anu kan ketutup begini aja, ketutup bagian ketiaknya itu. Tentunya maksudnya berpakaian gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kalau pakai pakaian yang model Maroko itu ini bisa kelihatan gitu kan gitu. Tapi kalau pakai sampai lengan gini gimana kelihatannya? Kan enggak mungkin. Walaupun diginikan ya sampai sini gitu loh. Ya. Itu diangkat ke atas itu dan punggungnya itu diarahkan ke langit ya, bukan begini ya. Begini. Ya, maksud begini itu supaya hujannya turun. Ya. Karena kalau begini itu malah balik, hujannya naik gitu kan. Sebagaimana kalau kita minta kepada Allah itu supaya doa kita seperti ini itu naik, nanti baliknya ada pemberian. Sehingga tidak dibiarkan kedua tangannya kosong. Ya. Maka begini ya. Wallahu ta'ala alam. Ja'ilan duhurahum kafaihi ila sama wa yarfa'un nasu aydiyahum. Ya, dalam keadaan imam ini menjadikan punggung kedua telapak tangannya itu ke arah langit. Jadi begini. Ya, begini. Sementara manusia juga mengangkat tangan-tangan mereka. Bagaimana manusia mengangkatnya begini dong? Sama seperti imam. Begini. Tinggi. Oh, jadi ramai, jadi suasana itu benar-benar ya. Beda sekali dengan surah-surah yang lainnya ya. Beda dengan surah-surah yang lainnya. Wa yuhawwilu al-imamu ridaahu, dan setelah selesai berdoa gitu. Itu terakhir ya. Itu kemudian imam langsung membalikkan ridanya dipakai. Yang kanan kiri, kiri kanan, luar di bagian dalam di bagian luar, seperti itu. Ya. Kalau disebutkan itu, kalau di dalam istisqa itu kan Nabi pernah pakai sholat seperti ini, juga pakai di dalam
Jumat ya, bukan di dalam doa khutbah Jumat, tapi memang sebelum akhir khutbah itu, bahkan dari sudah pertengahan pada waktu beliau khutbah minta doa kepada Allah. Ya. Karena hajat ya. Hajat padahal di situ kan Arabi itu kan ngomong dengan khotib. Makanya kalau makmum ngomong dengan khotib itu boleh kalau dengan hajat. Tapi kalau sesama mustami pendengar khutbah Jumat, hukumnya haram. Tidak boleh, khutbahnya bisa hilang. Tapi kalau antara imam dengan yang hadir atau yang hadir kepada imam ada hajat itu boleh. Salah satunya adalah itu. Wallahu ta'ala alam. Itu beberapa aturannya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, li hadis Abdullah ibni Zaid al-Mutaqaddim, ya, didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid yang sudah ada di depan. Wali hadis Anas anna Rasulullah alaihi salatu wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kafaihi ila sama. Rasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau istisqa, beliau mengisyaratkan punggung kedua telapak tangannya ke atas langit. Itu kalau orang soleh ya, Masya Allah ya, yang soleh itu langsung tampak ya. Di masa Nabi waktu beliau sholat Jumat itu langsung dari arah belakang Nabi langsung kumpul awan, kemudian berkumpul menyatu, dan saat itu langsung ada hujan deras sepekan nggak terang, sampai kemudian jalan-jalan rusak, hewan ternak rusak. Arabi datang lagi ke Nabi, kemudian Nabi doa lagi dengan membatasi permintaannya. Artinya diberi hujan tapi diberikan di sini, jangan sampai merusakkan. Itu menunjukkan bahwa doa itu paling bagusnya itu diantara kecerdasan seorang berdoa itu dia membatasi. Misalnya minta ilmu, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wahai Allah, hamba mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu nggak bermanfaat, dia ilmu bisa bermanfaat, bisa tidak gitu. Maka Nabi ilman nafi'an. Bukan cuma minta rezeki, rizqan thayyiban, rezeki yang halal. Bukan cuma amalan, tapi amalan makbulan au mutaqabbala. Itu Nabi doa setiap selesai salam di waktu pada sholat subuh. Artinya dibatasi gitu, dibatasi. Ya. Wallahu ta'ala. Sebagaimana dalam doa istikharah itu kan ada batasan, ada koidnya. Kalau memang itu adalah kebaikan bagi dunia, bagi agama, bagi penghidupan, bagi agama, baru setelah itu minta untuk ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Tapi kalau itu jelek, jelek bagi penghidupan, ya, jelek bagi agama, ya, suruh untuk dipalingkan, ya. Minta, bukan suruh, bukan menyuruh, minta kepada Allah untuk dipalingkan. Maka yang seperti itu, wallahu ta'ala alam, ya. Biasanya kalau sholat istisqa seperti ini ya, itu ada kesempatan untuk tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Makanya dulu Umar tawasul dengan Abbas, pamannya Nabi. Nah, kalau Nabi di situ kan memang Nabi sendiri kan, yang ingin istisqa, bukan para sahabat minta. Tawasul dengan orang soleh, doanya orang soleh itu boleh. Tapi kalau orang sudah meninggal, walaupun solehnya kayak apa, tidak boleh. Jadi tawasul, dengan orang soleh. Maksudnya doa orang soleh. Dulu terkenalnya Umar bin Abdul Aziz itu karena ini juga. Sampai dikenal sebagai orang soleh, beliau tatkala memimpin, beliau jadi gubernur di Madinah. Ya. Waktu itu Madinah sempat kekeringan. Kemudian beliau memimpin sholat istisqa. Itu benar-benar terjadi hujan itu, posisi terawan itu langit itu terang benderang. Tanpa ada mendung. Itu begitu beliau selesai sholat itu langsung ngumpul lawan, hujan di situ.
Dan dianjurkan tuh udan-udanan gitu, hujan-hujanan. Ya. Sehingga yang dihujani bukan cuma buminya, kita juga. Loh nanti kan kita nampung air hujan untuk mandi, ya beda. Hujan-hujanan sama mandi itu beda. Gitu. Ada bahasanya, karena yang dianjurkan tuh berhujan-hujanan, bukan mandinya. Ya. Kalau mandi nanti jadi bab lain. Gitu. Biasanya juga setelah hujan-hujanan ya mandi kan itu. Ya. Itu sebagai satu bentuk sukacita ya. Kalau telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa hujan. Nah, disitulah kemudian para ulama waktu itu ya, mulai punya pendapat tentang Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya beliau itu di majelis-majelis ilmu bahkan dipuji oleh Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas, sebagai orang yang paling alim tentang kitabullah. Penunjukannya, pengamalannya itu orang yang paling fakih, dipuji. Ya. Beliau memang seorang ulama ya. Dan kemudian beliau menjadi khalifah ya. Makanya khalifah itu kalau terkumpul keilmuan dan kesolehan, masya Allah gitu ya. Luar biasa ya. Sudah soleh, berilmu, alim lagi gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian makna tahwilil imam ya, rida'ahu, makna dari imam merubah ridanya. Oh, ini sudah jam 5 ya. Yaitu an yaj'ala ma'ala yaminihi min ridaihi ala yasarihi wal aksu wal aksu. Itu maknanya imam menjadikan yang di kanannya itu dari ridanya untuk kirinya dan sebalik. Ya. Wakila an yakli bandhara ridaihi libatnihi wa batnah. Wa batnahu lidhrihi. Dikatakan pula imam membalikkan bagian luar dari ridha itu diletakkan di dalam, bagian dalam diletakkan di luar. Wal hikmatu fi dzalik itu at-tafa'ulu bi tahwilil hal wa mahalu hadza tahwil indal faraqi minal khutbah. Masyaallah. Hikmah dalam perkara tersebut itu optimis. Tafa'ul itu optimis ya, dengan merubah keadaan. Dipakainya dia itu untuk tafa'ul. Dan juga kedudukan perubahan ini merubah keadaan ini, pakaian di luar dan dijadikan di dalam di luar, kanan dan kiri, kanan kiri kanan, itu setelah selesai daripada khutbah ya. Ini pembahasan seputar masalah tafaul. Tafaul itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan, kalau ini dengan perbuatan. Kalau tafaulnya dengan perkataan itu seperti kalau orang menjenguk orang sakit, labak satahurun insya Allah, padahal sakit itu. Sakit kok dikatakan tidak ngapa, sehat insya Allah. Ini tafaul. Ya, tafaul. Dan tafaul itu sesuatu yang membuat Nabi itu takjub. Ajaban Nabi ya alaihi salatu wassalam al-fa'lu. Optimis itu menjadikan Nabi takjub. Ya, kemudian ditanya mahwal fa'lu ya, kalimut thayyib. Fa'al itu ucapan bagus. Ucapan bagus itu ya, makanya kalau kita lihat ada apa-apa itu, kita kalau mengucapkan ucapan bagus itu jadi hati optimis. Optimis itu menjadikan orangnya itu bisa sabar ya, kalau menghadapi sesuatu juga akan dilalui dengan enak gitu, karena optimis. Sehingga otomatis orang optimis itu bisa mencapai apa yang diinginkan. Mau apa saja itu diinginkan. Makanya dikatakan tahu. Perjanjian Hudaybiyah yang susahnya luar biasa, Nabi tetap tafaul. Sahulalakum min amrikum. Tatkala lihat Suhail bin Amr datang. Suhail bin Amr itu
pembesar Quraisy waktu masih kafir, alotnya kalau dia susah sekali. Abu Sofyan dia, tapi apa yang terjadi? Karena namanya Suhail Suhail ini kan kemudahan yang kecil. Sahulalakun min amrikum. Nabi langsung ngomong dengan sahabat, urusan kalian akan menjadi mudah gara-gara ada Suhail. Langsung ada. Akhirnya apa? Bener, nunggu berapa tahun gitu. Mekah masuk Islam. Termasuk Suhail sendiri. Gitu. Artinya masalah jadi selesai. Suhail sendiri dan mereka keislamannya kuat sampai kemudian dijadikan mengurus Masjidil Haram. Nabi pulang ke Madinah. Di masa khilafah Abu Bakar, Umar, mereka itu menjadi orang-orang terdepan pada waktu berjihad. Menaklukkan Sam, kemudian menaklukkan Persia, itu mereka di garis terdepan. Menjadi pejuang-pejuang. Makanya kalau ada orang yang misalnya kadang ya sering orang Hizbi itu kadang nyela itu Abu Sofyan, putranya Muawiyah. Itu jasa mereka apa gitu? Tidak punya jasa. Ini jasanya Masya Allah itu. Mereka menjadi panglima-panglima besar, menjadi orang-orang yang punya jasa besar, bukan panglima, tapi menjadi pasukan-pasukan yang berada di garis terdepan dengan ketokohan mereka. Jasanya berbagai negeri sampai kemudian kepangkuan Islam. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Kalau ada pertanyaan nanti lewat aja ya, lewat grup saja. Karena saya persiapan mau berangkat ngajar lagi. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia.